Halo, perkenalkan saya Ani Rivianta, peserta Latsar CPNS Kemdikti Saintek tahun 2026, gelombang 4, angkatan 25, kelompok 1. Kali ini saya akan menguraikan identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja saya, Universitas Patimura, sesuai tupoksi saya sebagai dosen. Sebelumnya, izinkan saya memberi deskripsi singkat tentang Universitas Patimura atau Unpati. Unpati adalah perguruan tinggi negeri atau PTN tertua dan terbesar di Provinsi Maluku. Berlokasi di Kota Ambon, universitas ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1962 dan dinamai untuk menghormati pahlawan nasional Indonesia dari Maluku, Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura. Secara kelembagaan, saat ini Unpati berstatus sebagai perguruan tinggi negeri layanan umum atau yang biasa disebut PTN BLU. Status ini memberikan otonomi kepada universitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya secara lebih mandiri, sekaligus menjadi langkah strategis dalam persiapannya menuju status PTN Badan Hukum atau yang biasa disebut PTNBH. Saat ini, Universitas Patimura dipimpin oleh Rektor Prof. Dr. Freddy Leiwaka Besi, MPD, untuk periode jabatan 2023 sampai 2027. Sebagai institusi pendidikan utama di wilayah kepulauan, Unpati memiliki karakteristik akademis yang khas dengan pola ilmiah pokok atau PIP, Bina Mulia Kelautan. Fokus ini menjadikan Unpati sebagai pusat unggulan dalam studi yang berkaitan dengan kelautan dan pengelolaan sumber daya wilayah kepulauan. Dengan semboyan Hotumese, atau yang berarti berkembang dalam tantangan, Unpati terus berkomitmen mengembangkan berbagai fakultas. Ada FKIP, FH, FE, FBIK, FT, Fakultas Pertanian, FMIPA, FK, FST, dan Fisik, serta program pasca sarjana. Baik, saya akan membagi isu ini menjadi dua, yaitu isu manajemen ASN dan isu Smart ASN. Isu manajemen ASN di Unpati berfokus pada tantangan pengelolaan karir, kualifikasi, dan kesejahteraan berbasis kinerja, sedangkan isu Smart ASN menyoroti kesiapan digital dan integritas akademik dalam ekosistem teknologi. Lalu berikutnya adalah analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan Universitas Patimura atau Unpati berdasarkan perspektif tugas dan fungsi dosen. Isu-isu ini diidentifikasi berdasarkan tantangan umum perguruan tinggi negeri berstatus Badan Layanan Umum atau BLU di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Baik, kita mulai dari isu aktual manajemen ASN di Unpati. Di lingkungan Unpati, isu-isu berikut menjadi krusial. Yang pertama, keterlambatan dan kompleksitas kenaikan jabatan fungsional akademik atau JFA. Lalu yang kedua, ketimpangan beban kerja dosen atau BKD dan sistem remunerasi. Lalu yang ketiga, fluktuasi kualifikasi dosen S3 dan tantangan sertifikasi. Baik, berdasarkan data dan fakta mengenai isu manajemen ASN, yang pertama berdasarkan bersumber dari berita kegiatan sosialisasi BKD Unpati, transisi kebijakan penilaian angka kredit dari konvensional ke integrasi sister dan PO BKD seringkali menimbulkan kendala teknis dan administratif. Banyak dosen di Unpati yang tertahan kenaikan pangkatnya, misal dari asisten ahli ke lektor, atau lektor ke lektor kepala. Karena ketidaksesuaian data di PD Dikti atau kurangnya sinkronisasi dokumen kinerja. Dampaknya dapat menghambat pengembangan karir dosen dan menurunkan motivasi kerja. Secara institusi, hal ini menghambat pemenuhan indikator kinerja utama atau IKU terkait kualifikasi SDM. Dan pihak yang terdampak antara lain bisa dosen karena karirnya dapat terhambat, mahasiswa karena kualitas pengajar stagnan, dan institusi terkait akreditasi prodi atau universitas. Lalu yang kedua, sebagai PTN BLU, Unpati menerapkan sistem remunerasi. Namun, jurnal ilmiah terkait analisis kinerja pegawai Universitas Patimura dan data rasio dosen PD Dikti menunjukkan sering terjadi isu di mana formula remunerasi belum sepenuhnya mencerminkan beban kerja real, terutama bagi dosen dengan tugas tambahan administratif yang berat dibandingkan dengan dosen yang fokus penuh pada riset. Selain itu, distribusi rasio dosen dan mahasiswa di beberapa prodi eksakta versus sosial humaniora seringkali tidak seimbang, menyebabkan overload pengajaran bagi sebagian dosen. Dampaknya, potensi burnout pada dosen tertentu dan kecemburuan sosial akibat persepsi ketidakadilan dalam insentif kinerja, kualitas pelaksanaan tridharma menjadi tidak optimal. Pihak yang terdampak, dosen, terkait kesejahteraan dan kesehatan mental, serta manajemen universitas. Bisa terjadi konflik internal. Lalu, tuntutan IKU mewajibkan peningkatan persentase dosen bergelar doktor atau S3, namun berdasarkan dokumen Renstra Unpati 2025 sampai 2029, LPPM Unpati, dan laporan kinerja Fakultas Hukum F dan FKIP Unpati
tercatat tantangan berat pada tahun 2024, di mana realisasi kinerja dosen yang tetap S3 yang bersertifikasi mengalami penurunan capaian statistik yang drastis, hanya tercapai angka kecil dari target 20%. Hal ini mengindikasikan adanya kendala administratif atau pengetatan syarat verifikasi data sertifikat pendidik atau SERDOS yang belum terakomodir dengan baik oleh seluruh dosen. Dampaknya, regenerasi kepakaran berjalan lambat. Universitas berisiko kekurangan SDM berkualitas, doktor atau profesor di masa depan. Jadi, pihak yang terdampak bisa dosen terkait kompetensi SNAKNAN dan juga institusi, peringkat universitas dan IKU. Lalu, isu terkait Smart ASN yang pertama adalah optimalisasi Learning Management System atau LMS yang belum merata. Yang kedua, literasi digital dalam publikasi ilmiah. Dan yang ketiga, belum terintegrasinya Big Data Universitas. Mari kita bahas satu persatu berdasarkan data dan fakta. Meskipun Unpati memiliki LMS, penggunaannya oleh dosen seringkali masih terbatas repositori dokumen, seperti upload PDF atau PPT, belum memaksimalkan fitur interaktif, quiz, atau forum diskusi, gamification. Hal ini diperparah dengan variabilitas kualitas jaringan internet di Ambon dan sekitarnya yang kadang menghambat proses hybrid learning. Rektor Unpati pernah secara terbuka mengeluhkan kualitas jaringan internet di wilayah Maluku yang menghambat proses kuliah daring dan akses informasi bagi mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari kepulauan. Hal ini bersumber dari Antara News dan Tribun Ambon. Dampaknya, proses pembelajaran menjadi kurang menarik bagi generasi Z dan tidak fleksibel. Transformasi digital pendidikan tertinggal dibandingkan universitas di Jawa. Pihak yang terdampak mahasiswa menjadi memiliki pengalaman belajar yang rendah dan juga dosen terkait efektivitas pengajaran berkurang. Lalu, tuntutan tinggi untuk publikasi internasional atau Scopus seringkali tidak dibarengi dengan literasi digital yang cukup untuk membedakan jurnal bereputasi dan jurnal predator atau hijack. Berita website Fakultas Hukum, Faperta, dan Pasca Sarjana Unpati tahun 2024 sampai 2025 menyatakan ada resiko dosen terjebak mempublikasikan karya di outlet yang tidak kredibel karena tawaran publish cepat melalui email atau internet. Dampaknya, pemborosan dana penelitian atau insentif publikasi dan kerusakan reputasi akademik, dosen, serta nama baik institusi di mata komunitas ilmiah global. Pihak yang terdampak tentunya dosen, rekam jejak akademik akan tercemar, dan institusi, penurunan peringkat riset. Lalu yang terakhir, studi mengenai enterprise architecture di Unpati mengidentifikasi dosen seringkali harus menginput data yang sama berulang kali ke berbagai platform berbeda seperti Sister, akun Sinta, sistem akademik internal, dan sistem kepegawaian. Belum adanya single sign-on atau SSO yang sempurna atau integrasi yang mulus antar aplikasi menyebabkan inefisiensi waktu. Dampaknya, waktu dosen habis untuk urusan administratif terkait inputting data daripada fokus pada substansi tridharma, meneliti, mengajar, dan juga pengabdian masyarakat. Pihak yang terdampak tentunya dosen, produktivitas menjadi menurun, dan juga tenaga kependidikan terkait kesulitan validasi data. Maka dapat disimpulkan dampak jangka panjang jika tidak terselesaikan terkait isu manajemen ASN, dampak institusionalnya, penurunan poin akreditasi atau SDM, kegagalan target IKU PTN BLU. Dampaknya bagi dosen, tunjangan serdos tertahan, pangkat macet, dan demotivasi kerja. Terkait isu strategis Smart ASN, untuk dampak institusional, Unpati tertinggal dalam World University Ranking atau WUR, dan juga inefisiensi anggaran IT. Untuk dosen, dampaknya bisa terjebak kasus integritas akademik dan juga kelelahan administratif. Sekian identifikasi dan deskripsi yang dapat saya uraikan. Saya Ani Rivianta. Terima kasih.